Ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi terkait mengenai masalah tauhid di dalam ayat kursi sudah jelas. Kemudian juga penjelasan wasi'a kursius samawati wal ar, itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas tentang masalah kursi di situ. Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, itu menjelaskan bahwa kursi di situ adalah pijakan. Jadi kursi di situ adalah pijakan. Wallahu alam seperti apa kita tidak tahu. Dan ini dunal arsh, itu bukan arsh. Jadi itu bukan arsh. Wal arsyu a'dzam minhu, dan arsh lebih besar dari kursi. Jadi arsh itu lebih besar dari kursi. Kemudian disebutkan di dalam riwayat ini perbandingannya adalah fi falatin minal ard, seperti cincin yang di tengah padang Sahara. Di tengah padang pasir ada cincin. Lalu kemudian cincin ini adalah umpama alam semesta raya ini. Maka alam semesta raya ini hanya umpama cincin dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan dari hadis Nabi bahwasanya alam semesta raya ini dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Maka semua yang ada di alam semesta raya ini semuanya dibandingkan dengan kursi Allah hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Perbandingan yang sangat jauh. Maka ini menunjukkan kecilnya kita. Menunjukkan kecilnya kita. Kemudian juga disebutkan di situ kursi Allah dibandingkan dengan arsy-nya, wa inna fadlal arsy alal kursi. Nah, keutamaan ars dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir lagi. Jadi sangat besar sekali. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kita imani saja bahwasanya Allah pemilik arsy yang agung. Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi. Nah, jangan kemudian dibayangkan bagaimana dan seperti apa, kita tidak tahu. Nah, jadi jangan dipelesetkan. Maka kalau Allah Maha melihat, ya Allah Maha melihat. Melihatnya bagaimana? Kita tidak tahu. Allah Maha mendengar. Mendengarnya bagaimana? Kita tidak tahu. Maksudnya tidak tahu itu tidak ditanyakan bagaimana, karena jelas tidak seperti makhluk. Kalau makhluk melihat, melihatnya terbatas, hanya yang di depan kita, hanya yang di sini. Sementara Allah melihat semuanya, baik yang zahir maupun yang gaib, baik yang di luar maupun yang di dalam. Allah melihat semua. Nah kalau kita enggak. Maka jangan disamakan. Kalau kemudian kita mengatakan Allah Maha melihat, bukan berarti mujassimah, karena melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Demikian pula ketika kita mengatakan Allah Maha mendengar, jangan disamakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk, lalu kemudian dituduh mujassimah. Oh, Allah disamakan dengan makhluk mendengar. Mendengarnya makhluk itu serba terbatas, hanya suara dengan frekuensi tertentu. Bahkan suara semut saja kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, baik yang ada di sini maupun tidak di sini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang di permukaan maupun yang di dalam, baik hewan maupun manusia, Allah Maha mendengar. Jadi tidak sama. Dan kita tidak bisa menjangkau tentang itu semua karena pengetahuan kita terbatas. Demikian pula ketika disebutkan oleh hadis Nabi ketika ada seorang budak tentang Allah fis sama, Allah di langit, di atas misalnya. Jangan dibayangkan di atas bumi, fauqa kulli syai'. Allah itu di atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu di atas segala sesuatu. Nah, maka Allah itu maha tinggi. Nah, jadi jangan dibayangkan kemudian dengan pemikiran manusia. Maka Allah itu tinggi sifatnya, tinggi zatnya. Sifatnya itu di atas sifat segala sesuatu. Meskipun sama dalam nama, tetapi beda karena sifatnya itu fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Zat Allah juga di atas segala sesuatu. Baik.